Sadar nggak sih, ada sebuah revolusi retail yang lagi terjadi sekarang. Bukan di mall, bukan di toko, tapi langsung di feed media sosial kita. Ini adalah pertarungan baru untuk memperebutkan isi dompet Anda, dan arenanya ada di ponsel kita semua. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya tiba-tiba feed Instagram isinya iklan kasur, pisau cukur, atau kacamata? Rasanya di mana-mana ada kan? Nah, Anda nggak sendirian. Ini semua adalah tanda dari ledakan merek-merek yang cuma jualan online, dan mereka ini lagi mengubah cara kita belanja untuk selamanya. Oke, biar kebayang, kita bandingin ya. Di kiri itu cara lama. Produk Anda harus desak-desakan di rak toko, saingan sama puluhan merek lain. Sekarang lihat yang kanan, cara baru. Satu jalur tol langsung ke pelanggan, lewat iklan yang pas banget di layar yang mereka lihat ratusan kali sehari. Toko-toko besar itu bukan lagi penjaga gerbangnya. Nah, model bisnis kayak gini ada namanya selling naked atau direct to consumer, disingkat DCT. Kenapa disebut naked atau telanjang? Soalnya nggak ada perantara sama sekali. Nggak ada distributor, nggak ada toko, cuma ada mereknya dan Anda sebagai pelanggan. Hubungannya jadi super langsung. Terus, gimana caranya perusahaan-perusahaan baru yang kecil dan lincah ini bisa nantangin para raksasa yang udah puluhan tahun berkuasa? Ternyata, mereka punya semacam buku contekan yang efektif banget. Yuk, kita bongkar isinya. Ini dia senjata rahasia mereka. Karena jualannya langsung, mereka tuh dapat data instan tentang siapa pembelinya, iklan mana yang jalan, dan apa sih maunya pelanggan. Jadi bisa belajar dan adaptasi terus-menerus. Dan yang paling penting, mereka bisa coba-coba ide baru dengan modal super minim. Sesuatu yang susah banget dilakuin sama perusahaan raksasa. Metodenya itu sebenarnya simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, tes idemu semurah mungkin. Kedua, bangun koneksi langsung sama calon pelanggan. Ketiga, pakai data yang terkumpul buat memperbaiki semuanya. Contoh paling pas untuk ini adalah kasusnya Hubble Context. Coba bayangin deh, Hubble ini bahkan sebelum mereka punya satu pun lensa kontak untuk dijual, mereka cuma bikin situs web sederhana. Terus, linknya disebar ke 30 teman mereka. Tujuannya, cuma mau lihat ada nggak sih yang minat sama ide langganan lensa kontak yang harganya lebih terjangkau? Dan hasilnya? Gila banget, cuma dari tes iseng-iseng itu, dalam 4 hari aja mereka dapat lebih dari 2.000 pendaftar via email. Tanpa produk, tanpa modal besar. Ini bukti nyata kalau ide mereka laku di pasaran. Nah, inilah kekuatan metode para pemula. Oke, jadi kita udah lihat kan gimana lincahnya para pemain baru ini. Sekarang kita pindah ke sisi lain ring. Kenapa sih perusahaan-perusahaan raksasa sekelas Fortune 500 ini kayaknya lambat banget geraknya? Ternyata mereka kejebak sama 3 masalah besar. Pertama, tekanan dari investor yang maunya untung terus. Kedua, ada konflik kepentingan. Mereka nggak bisa seenaknya ninggalin di retailer besar kayak Walmart gitu aja. Dan ketiga, soal talenta. Budaya kerja di perusahaan besar itu nggak didesain buat marketing digital yang serba cepat dan butuh analisis data mendalam. Slide ini nunjukin dilema mereka dengan jelas banget. Lihat deh tabelnya. Kalau Amazon, yang notabene perusahaan digital, bilang mau bakar duit demi pertumbuhan, harga sahamnya malah naik. Tapi coba kalau Walmart, perusahaan tradisional yang ngomong gitu, sahamnya langsung anjlok. Kutipan ini benar-benar nonjok kan? Ini yang namanya standar ganda yang menjebak perusahaan-perusahaan besar. Mereka seakan-akan nggak dikasih ruang buat nafas, nggak bisa bereksperimen dan investasi jangka panjang kayak para penantang digital mereka. Mereka terperangkap sama ekspektasi pasar. Kalau Anda bayangin kerjaan marketing modern itu keren dan glamor kayak di serial TV Mad Men, siap-siap kaget ya. Kenyataannya jauh beda. Zaman Don Draper sudah lewat. Perubahannya itu bumi dan langit. Marketing zaman dulu itu soal ide besar dan kreativitas. Marketing zaman sekarang isinya spreadsheet, analisis data, dan ngejar target angka yang bikin pusing, kayak cost per acquisition atau CPI, alias berapa biaya yang kamu keluarkan buat dapat satu pelanggan baru. Romantismenya hilang, diganti sama sains. Kehidupan marketer modern itu lebih mirip pialang saham yang stres. Bayangin aja, biaya iklan Anda dalam semalam tiba-tiba naik 100 kali lipat. Terus, sistem otomatis Anda tiba-tiba error. Belum lagi, saingan Anda main bakar duit di Google. Dan di saat yang sama, para bos nanyain hasilnya. Stres kan? Jadi, ya inilah realitas barunya. Di balik setiap iklan keren yang kita lihat, ada kerja keras analisis data yang gak kenal lelah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini bukan lagi soal pesona, tapi soal angka. Oke, jadi kita punya 2 kubu, si lincah yang punya kecepatan dan si raksasa yang punya skala. Terus, siapa yang bakal menang? Nah, jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda duga.
Pertarungan ini nggak akan dimenangkan satu pihak, tapi justru akan melahirkan sesuatu yang baru. Jadi, lupakan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Masa depan retail itu bukan tentang satu pemenang mutlak, bukan startup mengalahkan raksasa atau sebaliknya, tapi tentang gabungan, tentang sebuah model hibrida yang mengambil kekuatan dari kedua dunia. Dan buktinya udah ada di mana-mana loh. Para startup mulai sadar mereka harus belajar soal manufaktur dan logistik skala besar. Sementara itu, para raksasa juga nggak tinggal diam. Lihat aja Unilever yang beli Dollar Shave Club, atau Walmart yang bikin merek kasur DTC-nya sendiri, Allswell. Dua-duanya saling adopsi strategi buat bertahan. Nah, ini dia resep juaranya untuk ke depan. Perusahaan yang bisa menggabungkan efisiensi dan kekuatan produksi ala raksasa dengan kelincahan dan kepintaran marketing digital para pemain baru, merekalah yang akan jadi raja di pasar masa depan. Pertarungan antara si David dan si Goliath di dunia retail ini pada akhirnya akan menciptakan generasi baru merek-merek yang kita pakai setiap hari. Jadi, lain kali Anda lihat iklan di feed, coba deh pikirkan, merek hebat apa ya yang bakal lahir dari perpaduan ini dan bakal kayak gimana ya bentuknya?